Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pagi ini izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami selama setengah semester ini, yaitu tentang analisis iklan produk dari kapal api. Anggota dari tim kami, yang pertama ada saya sendiri, Zaimatur Rahmat, dan selanjutnya ada Kukuh Julia Putra, juga Muhammad Adam Dafi dan Rangga Adrian Zaki. Nah, yang pertama yang akan kami bahas adalah Insight Brand, yaitu yang pertama sejarah kapal api yang berawal dari tahun 1927, yaitu yang dibangun oleh 3 orang bersaudara, yaitu Go Solot, Go Bijong, dan Go Sobin. Di tahun 1980, perusahaan kopi bubuk Hop Hojan gulung tikar pada tahun 1980-an akibat penurunan omset. Dan ada perusahaan kopi kecil yang dibuat oleh Sudomo dan kedua saudaranya yang mengalami peningkatan yang pesat. Di tahun 1985, kopi kapal api melakukan ekspansi ke berbagai negara dan memasuki pasar mancanegara. Nah, ini adalah beberapa produk kapal api yang kami jual. Yang pertama ada kapal api Special Mix Saset yang dijual dengan harga 2.000. Lalu ada kopi kapal api Special Mix Merah yang dijual seharga 64.000. Selanjutnya adalah jenis produk yang kami presentasikan kali ini, yaitu adalah kapal api Signature yang kisaran harganya 6.000. Nah, di sini kami mengidentifikasi suatu divisi dari kapal api yang 1 tahun ke belakang. Nah, dari divisi ini dengan judul "Terima kasih untuk yang tidak bercerita namun selalu semangat 100%". Iklan ini termasuk soft sell karena lebih menjual ceritanya daripada produknya. Lalu back ID dari iklan ini adalah lelaki tidak bercerita, yang mana menjadi relate di kalangan kita sekarang. Selanjutnya ini ada iklan Kapal Api Indonesia Open 2024. Nah, dari iklan ini kami mengidentifikasikan bahwa iklan ini menggunakan teknik soft selling, yaitu karena mengutamakan acara yang diadakan daripada produk kita. Dengan big ID-nya membuat sebuah acara Indonesia Open 2024 yang diadakan oleh kapal api yang mempunyai slogan EAAA. Nah, selanjutnya ini ada poster yang kapal api keluarkan 1 tahun ke belakang. Yang pertama itu ada poster kapal api Easy Drip. Kami mengidentifikasikan bahwa poster ini termasuk dalam teknik hard sell karena mengutamakan menyertakan produk di tengah-tengah poster sehingga menjadi poin penting ketika orang melihatnya. Big ID yang digunakan adalah kapal api mengenalkan varian kopi barunya, yaitu dengan packaging baru Easy Drip yang memudahkan konsumen untuk menyeduh kopi. Yang kedua ini adalah iklan kapal api dengan teman andalan dalam perjalanan. Iklan ini termasuk ke dalam teknik soft sell juga karena tidak mengajak secara langsung, namun dengan narasi bahwa kapal api merupakan teman yang cocok dalam perjalanan. Big ID-nya konsep yang menampilkan remaja di dalam perjalanan dan memegang sebuah botol kapal api. Selanjutnya ini ada iklan spanduk. Iklan spanduk, billboard. Iklan billboard. Nah, ini adalah salah satu iklan billboard dari kapal api yang setahun belakang. Adalah iklan yang bertajuk "Awali Hari dengan Aroma dan Rasa Secangkir Semangat 100%". Iklan ini termasuk ke dalam teknik hard sell karena menampilkan dan mempromosikan produk secara langsung. Dengan big ID-nya menjadi kopi kapal api ini menjadi kopi dengan aroma dan rasa kopi yang khas yang dapat menjadi pilihan untuk mengawali harimu dengan penuh semangat.
Nah, selanjutnya ini ada billboard juga. Tapi ini yang 3 tahun ke belakang dengan bertajuk Kapal Api Gula Aren. Nah, kalau yang ini nih termasuk teknik hard sell karena memperlihatkan hard sellingnya secara langsung dan menampilkan produk kapal api juga di tengah. Big ID-nya iklan ini menggunakan artis Maudy Ayunda sebagai talent yang memegang produk kapal api Gula Aren. Nah, di sini kami juga mengidentifikasi brand activation yang dilakukan oleh kapal api setahun ke belakang. Ini ada acara yang bertajuk Semangat 100% di Jakarta Fair Kemayoran 2025. Nah, dari brand activation ini termasuk salah satu teknik soft selling dikarenakan kapal api lebih bertujuan ke membuat acara yang menarik untuk meningkatkan awareness dari kapal api. Big ID-nya booth kapal api ini dibagi menjadi 3 area utama dengan konsep berbeda. Area pertama itu ada konsep teras yang cozy, terus area kedua itu dirancang layaknya co-working space, dan area ketiga adalah area hiburan mini konser. Nah, yang kedua ini ada Kapal Api Indonesia Open 2024 yang tadi. Namun ini yang termasuk ke brand activation-nya. Ini juga termasuk soft sell. Karena kapal api tidak menjual produk, melainkan memberikan experience kepada pengunjung-pengunjung di Indonesia Open 2024. Big ID-nya kapal api menjadi sponsor utama dari Indonesia Open 2024 dengan tema Menyala Indonesiaku. Kesimpulan dari Insight Brand adalah dari 4 kategori iklan yang kami tampilkan, kapal api memiliki narasi yang kuat dalam setiap iklan yang dibuat. Misal pada iklan TVC 1 tahun ke belakang, di mana narasi tentang laki-laki tidak bercerita sangatlah kuat. Selain itu ada juga teman andalan perjalanan yang juga sama memiliki narasi yang kuat. Selanjutnya kita ngebahas analisis FAB dari brand kapal api Signature. Nah, untuk komponennya, fiturnya kapal api itu karakteristik utama produk. Kapal api Signature Original Black Coffee itu memiliki kemasan dan desain yang klasik, perpaduan warna merah dan hitam. Rasa kopi hitam yang memiliki 2 varian yang biasa dan strong. Rasa yang cocok di lidah semua pecinta kopi. Untuk advantage dari kapal api Signature yaitu kemasan kapal api memiliki double seal untuk menjaga kualitas kebersihan dari produk. Nah, rasa kopi tradisional yang lebih bold, kandungan kafein yang lebih tinggi dan mudah ditemukan di minimarket terdekat. Untuk benefit dari kapal api Signature yaitu kualitas yang terjamin, rasa kopi yang tidak berbeda walaupun botolan, membuat kamu lebih fokus dan melek juga kapal api lebih mudah ditemukan. Next. Nah, selanjutnya kita ngebahas analisis kompetitor. Nah, kompetitor pertama yaitu kopi kenangan varian Indonesiano Black Coffee. Untuk deskripsi singkatnya, kopi kenangan ini harganya di sekitaran 7 hingga 10 ribu dengan ukuran 200 hingga 220 ml. Untuk USP dari kopi kenangan ini yaitu kopi kenangan botol Black Coffee terletak pada biji kopi pilihan yang berasal dari tanah Sumatera dan kopi berkualitas seperti kopi dan kualitas kopi yang seperti coffee shop di kemasan yang praktis. Selanjutnya, nah, untuk fitur dari kopi kenangan yaitu minuman kopi dalam kemasan dengan ukuran 220 ml yang memiliki kopi hitam pilihan yang berasal dari tanah Sumatera sehingga memiliki cita rasa yang otentik khas Indonesia. Untuk advantage-nya yaitu memberikan rasa kopi hitam yang otentik khas Indonesia dengan kualitas mirip coffee shop. Harganya terjangkau juga dan menggunakan biji kopi pilihan dari tanah Sumatera. Untuk benefitnya yaitu merasakan sensasi kopi berkualitas di coffee shop di mana aja.
Habis itu solusi yang sibuk bekerja atau sekolah dan membutuhkan kopi yang berkualitas dengan cepat. Dan terakhir, benefitnya itu memberikan boost energi. Nah, untuk SWOT dari kopi kenangan ini yaitu strength-nya rasa yang premium seperti coffee shop, memiliki biji kopi pilihan dari tanah Sumatera sehingga memiliki cita rasa khas otentik Indonesia. Lalu brand awareness yang sudah tinggi dan terkenal di kalangan anak muda. Untuk weakness-nya memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan yang lainnya. Lalu fokus pada kualitas tinggi yang membuat biaya produksi naik tidak terduga. Untuk opportunity-nya yaitu meningkatnya kebutuhan kopi yang siap minum, tren kopi hitam yang rendah gula, memanfaatkan jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau daerah pedesaan yang belum maksimal. Lalu terakhir mengembangkan varian less sugar untuk menyasar pasar yang lebih peduli kesehatan. Dan treatnya persaingan tinggi dengan merek kopi yang siap minum lainnya, harga biji kopi berkualitas dapat naik atau turun tidak terduga, lalu perubahan selera masyarakat. Next. Nah, untuk kompetitor kedua yaitu kopi luwak varian black coffee. Deskripsi singkatnya, kopi ini harganya sekitar 5.000 hingga 6.000 dengan ukuran 220 ml. Nah, cita rasa kopi luwak ini berbeda, lebih otentik, aromatik, dan bold. Kopi ini dibuat dari perpaduan biji kopi dari biji kopi Arabica dengan campuran biji kopi luwak. Untuk USP-nya yaitu kopi luwak black coffee terletak pada kombinasi campuran antara kopi luwak dengan Arabica yang membuat cita rasa khas dan lebih aman untuk lambung. Nah, untuk analisis FAB-nya, kopi luwak kopi kemasan siap minum dengan ukuran 220 ml yang terbuat dari perpaduan biji kopi luwak dan Arabica sehingga memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah dibandingkan lainnya. Untuk advantage-nya memiliki tingkat keasaman dan kafein lebih rendah sehingga lebih aman untuk lambung dan memberikan cita rasa unik antara biji kopi luwak dengan kopi Arabica. Benefitnya merasakan sensasi kopi yang unik dengan kombinasi biji kopi Arabica dengan luwak. Lalu ada lebih aman untuk lambung, solusi yang sibuk bekerja atau sekolah, dan terakhir memberikan boost energi. Nah, untuk analisis SWOT-nya, kopi cup strength-nya, kopi luwak memiliki harga yang terjangkau kisaran 5.000 hingga 6.000, memiliki kadar keasaman yang lebih rendah sehingga aman untuk lambung dibandingkan kopi lainnya. Lalu memiliki rasa yang unik dengan campuran biji kopi luwak dengan Arabica. Untuk weakness-nya, kopi luwak memiliki rasa yang unik sehingga tidak semua orang cocok. Lalu distribusi produk masih belum masif sehingga sulit untuk ditemukan. Opportunity-nya meningkatkan kebutuhan kopi yang siap minum, tren kopi hitam yang sehat dengan rendah gula, lalu ada potensi pasar untuk oleh-oleh khas Indonesia maupun ekspor ke luar negeri. Untuk risk-nya, persaingan tinggi dengan merek kopi siap minum lainnya. Kekhawatiran konsumen terhadap kesejahteraan luwak dapat mengurangi kepercayaan pada merek. Dan terakhir, konsumen sulit menemukan produk. Dah, sekian dari saya. Next. Jelaskan analisis SWOT dari brand kopi kapal api. Nah, jadi kita ada 3 brand kopi yang bakal kita analisis. Yang pertama itu kopi kapal api signature original black coffee-nya. Untuk strength sendiri itu brandingnya sudah kuat di masyarakat, mudah ditemukan di minimarket dan warung terdekat. Untuk kopi kenangan Indonesia black coffee, brand awareness itu udah tinggi di kalangan anak muda dan memakai biji kopi pilihan dari tanah Sumatera sehingga memiliki cita rasa khas yang otentik. Dan untuk brand Luwak Coffee, strength-nya sendiri itu memiliki kadar asam yang lebih rendah sehingga aman untuk lambung dibandingkan yang lainnya. Memiliki rasa yang unik dengan campuran biji kopi luwak dan kopi Arabica. Untuk weakness-nya sendiri di bagian kapal api signature original black coffee itu varian rasa produknya itu udah dimiliki oleh brand kompetitor lain dan harganya sedikit lebih mahal dibanding kompetitor lain dengan jumlah yang lebih kecil. Untuk kopi kenangan memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan yang lainnya di kisaran 7.000 hingga 10.000 rupiah. Untuk selanjutnya itu fokus pada kualitas tinggi membuat biaya produksi mereka naik tak terduga. Dan untuk brand kopi luwak
Weakness mereka itu ada di memiliki rasa yang unik sehingga tidak semua orang cocok, dan distribusi produk yang masih belum masif sehingga sulit ditemukan. Untuk opportunitiesnya di kopi kapal api memiliki time kerja lembur dan perjalanan jauh serta kolaborasi dengan artis dan influencer. Untuk kopi kenangan itu memanfaatkan jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau daerah pedesaan yang belum maksimal serta mengembangkan varian rice sugar untuk menyasar pasar yang lebih datang. Dan yang terakhir untuk kopi luwak itu mereka meningkatkan kebutuhan kopi yang siap minum, tren kopi hitam sehat yang rendah gula serta potensi pasar untuk oleh-oleh khas Indonesia maupun ekspor ke luar negeri. Untuk tren itu kapal api mereka memiliki persaingan pasar dan harga dengan kompetitor dan perubahan selera pada masyarakat. Untuk kopi kenangan mereka memiliki persaingan tinggi dengan merek kopi siap minum lainnya. Harga biji kopi berkualitas dapat naik atau turun tidak terduga dan perubahan selera masyarakat. Untuk kopi luwak itu mereka memiliki persaingan tinggi dengan merek kopi siap minum lainnya. Kekhawatiran konsumen terhadap kesejahteraan luwak dapat mengurangi kepercayaan pada merek dan konsumen sulit untuk menemukan produk tersebut. Kemudian ada analisis target audiensnya. Untuk target audiens sendiri di demografi kita itu memilih pria dan wanita dengan umur berkisar antara 22 hingga 27 tahun yaitu Gen Z. Kemudian untuk pekerjaannya itu pekerja kantoran dan status ekonominya di kelas B, C, dan B. Untuk geografinya itu di wilayah Jabodetabek yang mobilitasnya padat, serta psikografinya itu memiliki gaya hidup cepat dan praktis, mempunyai kebutuhan kopi yang tinggi namun yang cepat dan harga murah dan mudah dijangkau. Nah, untuk aktivitinya kita mengambil salah satu responden yaitu Zaim, seorang intern berumur 21 tahun. Weekday-nya itu dia dari jam 6 tidur, kemudian 30 menit setelahnya mandi dan masuk kantor, jam 7 berangkat kantor. Kemudian jam 7.50 dia membeli kopi, jam 8 dia sampai ke kantor dan mulai bekerja. Jam 11.50 dia istirahat setelah makan, kemudian lanjut kerja jam 1. Jam 5 dia bersiap untuk pulang. Jam 6 sore dia udah sampai di apartemen. Jam 20 menit setelahnya dia mandi dan beres-beres. Kemudian dia makan malam. Setelah makan malam dia nonton Netflix, kemudian dia tidur. Nah, untuk weekendnya itu dia jam 8 sudah jam 12. Jam 8 dia tidur. Jam 12 dia bangun tidur. Jam 8 pagi dia tidur, jam 12 pagi dia bangun tidur. Kemudian dia mandi dulu setelah itu, kemudian sholat makan. Lalu dia nonton One Piece, dia boleh semuanya. Kemudian jam setengah 4 sore atau jam 5.30 dia jalan-jalan sore. Kemudian dia ngopi jam 6.30. Kemudian setelah itu jam 6 dia menuju apartemennya pulang. Lalu sampai di apartemen 30 menit setelahnya. Lalu mandi 2 menit kemudian dan makan di tidur makan malam. Kemudian dia membersihkan apartemen setelah makan 30 menit setelahnya. Kemudian dia nonton YouTube jam setengah 9. Setelah itu terakhir kegiatan dia adalah bermain game pada jam 11. Bermain game, nonton One Piece dan minum. Nah, untuk opinion dari produk ini, kopi sebagai penunjang harian, lalu harga terjangkau yang mempengaruhi dalam membeli dan cenderung membeli pada pembelian. Untuk interestnya itu menyukai hal yang cepat dan praktis, mencari produk yang mudah ditemukan dan tidak suka hal atau sesuatu yang ribet. Kemudian pesan dari brand kopi kapal api yang pertama untuk tagline itu kami membuat tagline dengan pesannya itu terkandung untuk menjelaskan bahwa kopi kapal api ini itu dapat diminum kapan aja di mana aja dengan tagline ngopi enak di mana aja. Nah, kemudian kami akan menjelaskan di idea dari kopi kapal api. Untuk pesannya tadi itu kapal api signature itu dapat mudah dan dapat diminum di mana saja. Di idenya menggunakan pendekatan hiperbola yang menampilkan seorang berjalan di atas peta yang diibaratkan bahwa kopi kapal api signature itu cocok untuk diminum di mana saja. Untuk visual kreatifnya sendiri, seorang pria berjalan di atas peta sambil minum kopi yang melambangkan kopi kapal api yang cocok diminum kapan saja dan di mana saja. Pewarnaan yang warm dipakai untuk membagikan ikatan emosional dengan audiens. Saya Rangga Zaki akan menjelaskan tentang creative brief dari kopi kapal api signature. Nah, klien kita tuh Saya Rangga Zaki akan menjelaskan tentang kreatif brief dari kapal api signature. Ini klien kami itu kapal api dengan produknya itu signature black coffee. Deskripsi singkatnya itu kapal api itu adalah sebuah brand kopi yang terkemuka di Indonesia dengan diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi pada tahun 1972. Terkenal dengan kopinya dengan punya aroma yang kuat dengan campuran kopi arabica dan robusta. Lalu kopi kapal api ini bisa dianggap mewah dan simbol teknologi dan mempunyai harapan baru di pelabuhan. Lalu inilah produk yang kami angkat itu kapal api original black coffee yang signature. Kapal api signature ini kopi ready to drink, itu kopi botolan gitu yang di dalam kemasan punya
punya kemasan 200 sampai 220 ml dengan harga tuh 7.000 sampai 10.000 yang menghadirkan rasa otentik dengan perpaduan kopi robusta khas yang kuat dan manis alami gula aren. Lalu USP-nya kopi kapal api botol varian black coffee terletak pada campuran kopi robusta dengan gula aren yang manis alami. Nah, yang terkait audiens kami itu dari divisinya ada pekerja kantoran atau individu dengan punya aktivitas yang penuh waktu, memiliki rutinitas padat, mobilitas tinggi, khususnya dari kalangan usia 22 sampai 27 tahun yang berdomisili di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek. Mereka ini cenderung punya gaya hidup yang dinamis, cepat, dan seringkali dihadapkan dengan pada keterbatasan waktu, sehingga membutuhkan solusi yang praktis untuk memenuhi kebutuhan energi harian, termasuk dalam mengkonsumsi kopi. Selain itu, mereka juga menginginkan kopi dengan cita rasa otentik dan kuat layaknya kopi seduhan, namun tetap mudah dikonsumsi tanpa proses yang rumit. Dalam kesehariannya, mereka terbiasa mengandalkan produk yang efisien, mudah dibawa dan dapat dinikmati kapan saja, sehingga kopi kapal api signatur ini hadir sebagai pilihan yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Ini problem dan solusinya. Jadi problem yang diangkat sini adalah kapal api masih kesulitan ke pasar anak muda karena citranya itu masih terbawa dengan bapak-bapak gitu. Solusinya itu kami memfokuskan pada reposisi kapal api sebagai kopi praktis yang tidak mengorbankan kualitas dengan menonjolkan aspek higienitas atau steril dan profil rasa yang mampu bersaing dengan spesialisti kopi di kafe. Nah, kami membuka peluang bagi konsumen muda untuk menjadikannya sebagai bahan dasar utama dalam meracikkan kopi kekinian mereka sendiri. Lalu problem yang kedua itu kapal api menghadapi ancaman dari merek kopi baru yang unggul secara digital. Jika tidak segera memperkuat kehadiran di ranah digital, loyalitas konsumen lama dikhawatirkan akan berpindah ke pesaing. Lalu solusi yang dari permasalahan tersebut adalah segmentasi iklan digital yang berfokus pada gaya hidup aktif anak muda. Kami mengusung tema kualitas kafe di mana saja, di mana kami menonjolkan keunggulan produk yang praktis dan steril. Pesan utamanya adalah kopi kapal api dapat mudah untuk diminum di mana saja. Lalu problem yang terakhir itu ada anak muda yang memiliki gaya hidup sehat dengan peduli terhadap kesehatan nutrisi dari apa yang mereka konsumsi. Nah, kapal api ini menggunakan gula aren sebagai pemanis alami, sehingga memberikan cita rasa khas sekaligus menjadi alternatif yang lebih ramah bagi kesehatan dibanding gula pasir yang berisiko meningkatkan kadar gula darah dan memicu diabetes. Next. Nah, ini goals dari kapal api signatur yang sudah kami analisis, yaitu kami mempunyai goals kapal api ini ingin meningkatkan awareness produk mereka, terutama dari kalangan muda, sehingga mereka menjadikan brand kopi kapal api sebagai kopi pilihan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Selanjutnya adalah big idea yang dari kopi kapal api signatur black coffee. Big idea ini menampilkan visual seorang karyawan baru yang pertama kali baru masuk kerja, dan di sini tuh posisinya adalah gugup. Lalu karena di hari pertama jadi dia gugup gitu, terus dia mengambil kopi di kulkasnya, lalu berlari keluar rumah sambil minum. Nah, setelah minum ekspresinya berubah dari tadinya gugup menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri. Ia melanjutkan perjalanan sambil minum kopi tersebut dengan latarnya berganti cepat dari jalan, halte, hingga yang terakhir adalah di depan kantor. Nah, saat tiba ia baru sadar kalau ia datang di hari yang salah. Selanjutnya ini adalah big idea Ron dan mannernya. Ini idenya tuh dikemas dari storytelling seorang yang pertama kali masuk kerja. Kopi kapal api sebagai key visual di mana merubah emosional, karakter dan kopi kapal api ditampilkan dengan visual latar belakang berbeda, yang menegaskan bahwa kopi kapal api cocok diminum di mana saja. Nah, cuman di akhir ini ada twist yang tadi itu karena ia baru sadar kalau dia di hari yang salah datangnya. Momen ini menjadi penutup yang ringan untuk memberikan efek humor. Nah, ini storyline-nya dari kapal api signatur black coffee yang nantinya akan dibuat TVC dan segala macamnya itu. Kita dengan karakter utama Dika, seorang karyawan yang baru merantau, dia tinggal di sebuah kos di daerah padat penduduk. Nah, hari ini adalah hari pertamanya dia masuk kerja. Karena terlalu excited, pada malam sebelumnya Dika justru bangun kesiangan. Alarmnya berbunyi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dika terbangun dengan ekspresi panik karena masih terlambat. Dia bergegas menuju kamar mandi. Tak lama kemudian dia keluar dan langsung menangkap meja putih sebelah warna hitam dengan tergesa-gesa. Dika pun dari jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 7.20. Sampai berlari ia mengambil stok kapal api signatur dari dalam kulkasnya. Dia keluar dari kosan sambil membuka dan perlahan meminum minuman tersebut. Setelah itu ia kembali melihat jamnya dan langsung berlari menuju halte. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Dika mulai merasa lebih segar meminum kopi kapal api signatur. Sesampainya di halte sampai menunggu bus, Dika kembali meneguk minumannya. Tak lama kemudian dia tiba di halte dekat kantor. Ia kembali melihat jam yang menunjukkan pukul 7.50. Lalu bergegas menuju kantor. Sampai di sana ia bertemu dengan seorang satpam yang tampak kebingungan melihat setelan anak baru tersebut. Satpam itu menghampiri dan bertanya, "Ada keperluan apa, Mas?" Lalu Dika yang dipanggil menjawab dengan excited, "Saya anak baru, Pak. Ini hari pertama saya." Satpam itu bingung, selalu berkata, "Bukan, maksud saya, ini tanggal merah. Kenapa masuknya hari ini?" Nah, Dika pun langsung panik. Membuka HP-nya, gawainya, dia ternyata benar hari ini adalah tanggal merah. Ia salah melihat hari dengan wajah cengengesan. Dika berkomentar kepada satpam. Setelah berbalik, dia kembali minum kopi kapal api signatur lalu berjalan menuju halte untuk kembali ke kosannya. Next. Nah, ini adalah mood board dari TVC yang akan kami kerjakan nanti.
Visualnya seperti ini kurang lebih. Ini adalah di halte, ada satpam yang tadi, lalu ada tanggal merah yang menggambarkan kalau Dika ini salah masuk hari, di kamar mandi, dia berlari, alarm. Next. Nah, tipografi yang kami gunakan ada dua ini, headline dan body copy-nya, di body copy-nya. Nah, media planningnya. Nah, untuk media planning kami ada 5 ini dari Aisyah ya, attention, interest, search, action dan share-nya. Pertama dari Aisyah, dari attention dulu. Attention ini kami menggunakan pendekatan komunikasi itu suasana cemas dalam kamar, menampilkan si Dika tadi dengan objek dengan fokus kepada jam alarm. Lalu medianya nanti akan kita tampilkan di media out of home dan ambient ads. Placementnya ada di stasiun KRL yang padat seperti Duri, MRT Sudirman atau halte Transjakarta yang damai. Terus interestnya cerita Dika dari bangun kesiangan sampai plot twist tanggal merah. Medianya itu TVC dan placementnya ada di media sosial terutama YouTube dan Instagram. Lalu ada di search. Search ini pendekatan komunikasinya itu kapal api signatur bisa ditemukan di mana saja dan diminum kapan saja. Medianya kita pakai landing page website untuk di website kopi kapal api. Lalu ada action itu audiens yang kita tadi melakukan challenge meminum kopi kapal api signatur di mana saja dengan hashtag ngopi enak di mana aja. Medianya itu ada di feed Instagram dan placementnya ada di Instagram tentunya. Lalu share-nya, audiens ini mengunggah challenge mereka. Challenge yang sudah dibuat ini akan diunggah melalui medianya itu reels Instagram yang placementnya juga di Instagram. Next. Habis? Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.